قال الله تعالى في كتابه الكريم وبه يهتدي المهتدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين وقال بعد ذلك ثم إنكم بعد ذلك لميتون. Ma'asyiral muslimin wa zumratul muttaqin rahimani wa rahimakumullah. Pernah suatu ketika Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu dipegang pundaknya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Umar? Kun fid dunya ka'annaka gharibun. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing, bukan warga tempatan. Aw 'abirus sabil, atau orang yang hendak menyeberang jalan. Kita ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak ada yang kekal di atas dunia ini. Hari yang kita lalui berganti menjadi minggu. Minggu yang kita lewati berputar menjadi bulan. Bulan yang kita jalani akan digilir oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi tahun. Itu sebabnya di dalam sebuah hadis lain Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tasubbud dahr. Jangan kalian caci maki masa itu. Jangan kalian ejek masa itu, karena dia tak berdosa. Fa innallaha huwad dahru. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lah yang membolak-balikkan masa itu, yang mengatur masa itu Allah Subhanahu wa taala. Ada masa di mana kita berada dalam kesenangan, ada masa di mana kita berada di dalam kesedihan, ada masa di mana kita berada di dalam kesulitan, ada masa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di mana kita diuji, semua kita tanpa terkecuali. Itu sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ibnu Umar, kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah di dunia ini seakan-akan engkau orang asing. Apa makna gharib? Gharib artinya bukan warga tempatan. Dunia ini bukan rumah kita, ma'asyiral muslimin. Dunia ini bukan kampung halaman kita. Kita di dunia ini hanya menyewa sebentar saja. Tak terhitung oleh kita, sudah banyak orang di kiri kanan kita yang tidak lagi bersama-sama dengan kita. Tak pernah terduga oleh kita bahwa sanak saudara kita, famili kita, keluarga kita, karib kerabat kita, teman sejawat kita, satu persatu mulai meninggalkan kita. Dan akan datang masa insyaAllah bahwa kita juga akan meninggalkan dunia ini. Kita bukan milik dunia, kita adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita adalah milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah. Kalau kita milik Allah, berarti kita bukan majikan pada diri kita. Kalau kita ini punya pemilik, berarti kita sebenarnya adalah budak. Kita sesungguhnya adalah hamba. Hamba yang bagaimana? Yang akan diatur kehidupannya sesuai keinginan majikannya. Kewajiban kita ma'asyiral muslimin hanyalah tunduk dan patuh saja. Tunduk dan patuh dalam rangka menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Mu'minun yang khatib bacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sungguh kami ciptakan manusia dari saripati tanah. Thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian saripati tanah itu kami jadikan sperma. Kami tempatkan di tempat yang kokoh, di dalam rahim seorang ibu. Berpanjang-panjang Allah Subhanahu wa taala menceritakan proses penciptaan kita.
Berpanjang lebar Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menceritakan apa tahap-tahap yang kita lalui dalam proses penciptaan kita sehingga kita menjadi manusia yang utuh dan seutuhnya. Thumma khalaqna nutfata 'alaqatan, kami ciptakan sperma itu menjadi segumpal darah. Thumma fa khalaqnal 'alaqata mudghatan, kami ciptakan segumpal darah itu menjadi daging. Fa khalaqnal mudghata 'idhaman, kami ciptakan daging itu menjadi tulang. Fakasawnal idhama lahma, kami balut tulang belulang itu dengan daging. Thumma ansha'nahu khalqan akhar, barulah ketika itu kami jadikan dia manusia yang baru. Tabarakallah, fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maha suci Allah, pencipta yang maha baik. Allah menyebutkan proses kejadian kita ma'asyiral muslimin di dunia ini. Tapi apa lanjutan dari ayat itu? Thumma innakum ba'da dzalika lamayyitun, kemudian sesudah itu kalian akan mati semuanya. Allah hanya menceritakan proses kejadian kita. Begitu detail Allah menggambarkan di dalam Al-Quran, serinci-rincinya. Tapi tidak sepatah pun kalimat sesudah ayat itu yang mengatakan perjalanan hidup kita di dunia ini. Tidak ada. Dijelaskannya penciptaan kita sekian hari lamanya dalam bentuk sperma, sekian hari lamanya dalam bentuk segumpal darah, kemudian segumpal daging menjadi tulang, tulang dibalut daging, kemudian menjadi manusia. Disampaikannya secara rinci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian apa kata Allah taala? Thumma innakum ba'da dzalika lamayyitun, kalian sesudah itu mati semua. Semua kalian mati. Allah tidak menceritakan kepada kita kalian akan bermegah-megah di dunia, kalian akan menikmati dunia, kalian akan hidup sekian lama di dunia. Tidak. Kun fid dunya ka'annaka gharib, jadilah kalian di dunia, jadilah engkau di dunia seperti orang asing, orang yang hanya menyewa saja. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au abira sabil, atau orang yang hendak menyeberang jalan. Tidak ada ma'asyiral muslimin orang yang bertahan di satu jalan saja, tidak ada. Orang yang hidupnya memiliki tujuan, pasti dia akan menyeberang mencapai tujuannya. Dalam menyeberang itu akan ada halangan dan rintangan, ada rambu-rambu yang mesti kita patuhi. Tak bisa kita sembarang menyeberang saja, menyeberang di sembarang tempat saja. Boleh jadi yang akan terjadi pada diri kita adalah bencana. Karena kenderaan lalu lalang di hadapan kita, kita mesti menunggu waktu yang tepat, membawa bekal yang pas untuk sampai kepada kampung halaman kita yang sesungguhnya. Ma'asyiral muslimin wa zumratul muttaqin rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu perlu kita menyentuh jiwa kita, perlu kita sekali-sekali menyentuh hati kita. Bagaimana cara menyentuh jiwa dan hati kita? Tangisi dosa kita, tangisi kesalahan kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan harta kepada kita. Apakah sudah kita jalankan, kita tempatkan pada hak Allah Subhanahu wa taala? Allah titipkan jabatan kepada kita, apakah sudah kita pergunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala? Kesenangan kehidupan kita di dunia ini, apakah pernah kita membayangkan dalam satu waktu kita duduk bermenung bahwa kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada seorang pun yang bisa membatasi kesenangan kita di dunia, betul? Tak ada. Tetangga kita tak mampu melarang kita untuk berfoya-foya, bersenang-senang. Tapi ingat, tidak ada seorang pun yang bisa melawan, menghentikan kehendak Allah ketika Allah menghentikan denyut jantung kita. Karena hanya Allah yang berkuasa, ma'asyiral muslimin. Kita ini hanya hamba saja. Kita ini harus tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, thumma innakum ba'da dzalika lamayyitun, kemudian sesudah itu kalian akan mati semuanya. Perjalanan kita ini tak lama, ma'asyiral muslimin. Guru-guru kita sering menyampaikan, hidup di dunia ini jaraknya hanya antara azan, iqamat dan salat. Itu yang sering disampaikan kepada kita. Kehidupan kita di dunia ini saking ringkasnya, tak ubahnya seperti jarak antara azan, iqamat dan salat. Ketika seseorang terlahir ke atas dunia ini, diazankan dia.
Ketika dia terlahir sesudah diazankan, diiqamatkan dia. Tapi tidak ada seorang pun yang lahir dia disolatkan. Tidak ada. Kapan dia disolatkan? Ketika dia meninggal dunia. Itu sebabnya tidak ada solat jenazah yang diazankan, karena azannya sudah dilaksanakan dahulu, ma'asyiral muslimin, ketika dia terlahir ke dunia ini. Kehidupan kita hanya seperti jarak antara azan, iqamat dan salat. Sentuhlah jiwa kita, sentuhlah hati kita, rasakan bahwa kita ini hamba, kita ini bukan majikan, kita ini budak yang berlaku kuasa Allah Subhanahu wa taala di atas kita. Kapan saja, di mana saja Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan rahasianya. Kapan kita akan dipanggil? Kewajiban kita sekali lagi adalah menyiapkan diri apa yang akan kita bawa pulang. Kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.